Nyala belum? Oh iya. Hai semuanya, aku Felicia, biasa dipanggil Cecia. Dan ya, sekitar setahun yang lalu aku resmi jadi anak SMA. Yeay! Teman-teman baru, guru-guru baru, lingkungan baru, semuanya baru. Dan hal itulah yang membuatku semakin semangat untuk menjalani hari. Dari masa orientasi sekolah sampai memilih jurusan dan kegiatan belajar di SMA benar-benar membuatku melambung tinggi bagaikan burung yang terhempas di angkasa. Lalu aku mulai menunjukkan gigiku. Bahkan sedikit demi sedikit mulai kutancapkan dan jadi jejak kenangan masa depan. Aku terpilih jadi anggota OSIS. Makin sejurus saja kan? Setengah tahun berlalu, begitu cepat, begitu padat. Banyak hal mulai menjadi rencana-rencana indah ke depan. Aku mulai membayangkan bagaimana nanti ketika masuk sekolah lagi, aku akan dilihat sebagai anggota OSIS yang beda daripada yang lain. Cara jalanku harus beda. Cara aku memainkan rambut harus beda. Cara aku menatap, cara aku berbicara, cara aku tersenyum, cara aku berkedip harus beda semua. Namanya kan juga OSIS. Tapi 2 Maret 2020 adalah tanggal yang akan aku ingat sepanjang hidupku. Tanggal yang akan aku jadikan tutur bijaksana di masa tuaku. Iya, 2 Maret 2020. Presiden mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Ini semacam tonggak sejarah yang tak pernah ingin dijadikan sejarah. Tak lama berselang, aku dan teman-temanku tak boleh lagi ke sekolah. Lunglai tubuh ini. Kubanting sekenanya di atas kasur, seperti mendung menggelayut di ubun-ubun. Petir menyambar-nyambar di rongga kepalaku. Hujan dan badai menyapu kelopak mataku. Aliran deras air mata tak lagi terbendung. Dan dadaku mendadak sesak, bantal dan guling di kamar tidur menjadi saksi bisu derita batinku. Kesel! Hanya itu yang mengisi hari-hariku. Wajah murungku tak lagi kututupi. Berita-berita di TV, di radio, sosmed sudah menjadi lebah teror yang berdengung-dengung mengitari kepala. Semua berteriak hal yang sama. Pandemi, 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 pandemi. Papa dan mama masih berusaha untuk tersenyum dan tenang. Senyum mereka memang obat mujarab untuk sesak di dadaku. Dan malam itu mereka mengajakku untuk berdoa. Matius 26 ayat 41 adalah bacaan kami malam itu. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sungguh Tuhan begitu baik. Di tengah-tengah kesesakan selalu memberikan penghiburan, bahkan peringatan. Aku menjadi sadar, masa remajaku saat SMA adalah masa melambungkan hati. Apapun jadi begitu megah dan layak dipamerkan. Seperti lirik lagu Sheila on 7. Kesombongan di masa muda yang indah. Dan ya, mungkin hari-hari lalu aku terlalu tenggelam dengan euforia masa SMA-ku. Kehidupan spiritualku hanya mengalir begitu saja. Nyaris tanpa makna. Tubuh yang penuh dengan keinginan daging ini hanya ingin menonjolkan diri saja. Lupa bumi dipijak. Waktu terus berlalu. Masa pandemi seperti tiada akhir, tiada ujung. Sekolah di rumah, semua dilakukan di rumah, serba terbatas, dan banyak aturan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tetapi rasa kesalku ini sudah tidak ada. Hatiku berupaya untuk bersuka cita. Seperti namaku, Felicia, yang artinya sukacita. Tapi aku tetap anak SMA, anak OSIS. Meski semua dilakukan di rumah sih, tapi dengan belas kasih Tuhan, semua bisa aku lalui dengan penuh semangat. Tak lagi bertanya, dapatkah aku bertahan?
tapi bertanya, dapatkah aku terus berdoa dan berjaga-jaga? Oh iya, aku belum ngerjain tugas. Aku kerjain dulu ya. Dadah! Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Kita akan mendasarinya dari firman Tuhan yang demikian. Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap, sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan, agar layak menyambut Dia. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan jala. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaanmu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
jam 6. Mama, Papa, ayo kita jalan pagi yuk. Pa, Gilbert ngajakin jalan pagi tuh. Mama malah cuma aja pas saya mau jalan pagi. Ada apa sih? Mama, Gilbert, ada apa? Ini sih, Pak. Mama diajak jalan pagi malah aja. Ma, itu jalan pagi anaknya kok malah males-malesan gitu. Pa, Gilbert, Mama bukan males jalan pagi. Macam apa? Mama cuma takut corona. Mama kenapa takut corona? Yang penting Mama harus mengikuti aturan kesehatan. Mari kita berdoa. Yuk, Yuk. Belum yang pimpin, mainin ya. Gilbert yang pimpin ya. Iya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Tuhan, tolonglah jagain kita dari corona supaya Mama tidak ketakutan. Kita bisa jalan-jalan kemana-mana saja deh. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mama, Ya, Gilbert. Papa udah pulang belum dari kantor? Belum. Saya kangen banget, Papa. Kenapa emangnya? Ini apa? Saya mau kasih ini. Ih, bagus sekali gambarnya. Ini siapa yang gambar? Gilbert. Ih, keren banget sih gambarnya. Wow. Itu mungkin papa kali. Tuh, Iya. Coba buka. Set. Set itu kenyang. Hai Bang. Oh. Halo Papa, udah mandi belum? Udah. Kok tadi Papa pulangnya lama banget? Saya kangen deh sama Ih, Papa. Apa emangnya? Mau ngasih apa sih? Ini. Oh, apa ini? Google World's Best Dad. Apa itu? Tahu nggak? Apa itu? Happy Father's Day. Oke, terima kasih ya Bang. Ini buat siapa? Papa. Yang bikin siapa? Saya. Ih, keren amat. Oke, terima kasih ya Bang ya. Sama-sama. Gilbert, loh udah tidur? Udah berdoa belum Gilbert? Oh iya bener. Lah, kamu belum berdoa? Iya. Kenapa sih setiap hari saya berdoa? Abang tadi kangen sama Papa kan? Iya. Rindu sama Papa kan? Iya. Nah, berdoa itu kita juga rindu sama Tuhan Yesus. Oh. Jadi dengan berdoa kita dekat sama Tuhan Yesus. Oh, kayak saya deket Papa. Iya. Yuk, kalau gitu kita berdoa yuk. 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 Abang yang pimpin? Iya. Oke, mau tidur ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Gilbert mau tidur, berkati Gilbert ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Gitu Yuk. dong. Sampai bobo ya. Selamat bobo. Selamat bobo. Bye bye. Bye. Mimpi Yang indah. indah. Iya. Bye. Bye.
Mari kita menyambut anugerah Tuhan yang demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, salam. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur korbanku telah lepas berkat anugerah. Bapak, Ibu, Saudara, tiba waktunya bagi kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, sehingga kami semua telah tiba di minggu Advent yang pertama. Kami hendak menantikan kedatangan Sang Kristus yang membawa keselamatan dunia. Oleh karenanya, berkati kami dengan sabda-Mu, sehingga kami boleh setia mengikut Tuhan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan di minggu Advent pertama ini, kita buka bersama-sama dari Injil Markus, pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-24, sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah
bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbagai setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent, masa penantian akan kedatangan Sang Kristus. Ia sudah datang di kota Bethlehem di sebuah kandang domba, berkarya dengan mengajar dan melakukan berbagai mukjizat, wafat di atas kayu salib untuk menebus pelanggaran manusia, dan bangkit dari kematian di hari ketiga. Dan ia akan datang kembali untuk menghadirkan kehidupan baru yang penuh dengan kegembiraan abadi. Ya, kita semua tahu bahwa Sang Kristus di masa lalu sudah datang dan di masa depan akan kembali datang. Itu adalah sebuah kepastian. Lantas, bagaimana dengan masa sekarang? Itu pertanyaannya. Saat dunia kita dihantam oleh pandemi yang membuat berjuta orang mengalami kesakitan bahkan meninggal dunia, ditambah resesi ekonomi yang tentu mempengaruhi stabilitas ekonomi, hidup kian terjepit, pemenuhan kebutuhan sehari-hari jadi sulit, kriminalitas meningkat, mulai dari penodongan, pencurian, perampokan, hingga makin maraknya peredaran narkoba. Itu semua menandakan bahwa masyarakat mulai stres, frustasi, sehingga akhirnya menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan uang. Apakah Sang Kristus hadir di masa sekarang? Bapak, Ibu, Saudara, bagaikan awan mendung yang menghalangi sinar matahari, membuat pandangan kita menjadi gelap seolah tidak ada matahari di atas sana. Begitulah kondisi kacau balau penuh kesengsaraan dapat menjadi penghalang untuk kita melihat dengan jernih kehadiran Tuhan di tengah realitas dunia. Kaum ateis sudah lama menolak adanya Tuhan, sementara kaum agnostik menganggap bahwa percakapan tentang Tuhan di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya, sehingga tidak relevan untuk dipercaya. Sedangkan upaya dari kaum agamawan membela Tuhan dengan menyalahkan habis-habisan manusia sebagai pendosa yang pantas mendapatkan hukuman, sepertinya tidak terlalu efektif, sebab manusia malah merasa semakin berjarak sangat jauh dari Tuhan.
Tulisan-tulisan apokaliptik dalam tradisi Alkitab diperkirakan mulai muncul sekitar abad kedua sebelum Masehi. Kitab Daniel adalah salah satu contohnya. Juga kalau di Perjanjian Baru ada kitab Wahyu. Nah, bacaan kita pasal 13 dalam Injil Markus yang kita baca minggu ini juga termasuk jenis tulisan apokaliptik. Apokaliptik itu sendiri berarti menyingkap atau membuka selubung. Dengan tersingkapnya selubung, maka apa yang selama ini menjadi rahasia jadi dapat diketahui. Akan tetapi uniknya, tulisan apokaliptik yang bertujuan menyingkap suatu rahasia menggunakan banyak simbol dalam pengungkapannya. Dan penggunaan simbol-simbol tentu menimbulkan kebingungan tersendiri sebab dapat bersifat multitafsir. Oleh karenanya, tulisan-tulisan apokaliptik perlu dibaca sebagai metafora, bukan secara harfiah. Dalam salah satu buku berjudul Penuntun ke dalam Nubuat Perjanjian Lama yang ditulis oleh Harry Moufley, ia mengatakan bahwa tulisan apokaliptik meneruskan tradisi kenabian, memiliki keprihatinan yang mendalam terhadap kehendak Allah dan terhadap kesetiaan pada kehendak itu dalam situasi yang ada pada situasi serba sulit. Situasi zaman yang serba sulit yang menuntut kesetiaan pada kehendak Allah. Dan gambaran akan kesulitan serta tantangan hidup beriman itu kita bisa melihat berisi dengan banyak peperangan, penderitaan, bahkan kematian. Kita dapat membacanya di pasal 13 ini mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Di tengah situasi mengerikan itu, kita diajak untuk setia pada kehendak Allah agar tidak goyah, tidak kalah terhadap penindasan yang terjadi. Tentu menyerah bukanlah pilihan. Oleh karenanya hidup perlu dijalani dalam kehati-hatian dan kewaspadaan. Jangan sampai lengah dan jatuh mengikuti arus dunia yang menyesatkan. Itulah sebabnya sejak permulaan di ayat yang kelima dari pasal 13 ini, Tuhan Yesus sudah mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, kesetiaan kepada kehendak Allah dan kehati-hatian atau kewaspadaan adalah dua hal penting saat menjalani masa sekarang. Dengan kesetiaan, kita mengupayakan untuk tetap terpaut pada Allah meskipun jalannya gelap tertutup pelbagai pergumulan yang menyesakkan. Sedangkan kehati-hatian atau kewaspadaan membuat kita jadi rajin memeriksa diri dan memeriksa jalan yang sudah kita telusuri. Jika ternyata batin mulai keruh dan langkah kita mulai menyimpang, maka kita bisa segera sadar untuk kembali pada jalan yang benar. Kedua hal penting itu, kesetiaan dan kewaspadaan, terangkum dalam satu aktivitas rohani yang kita sebut doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam doa kita berelasi dengan Allah sekaligus berefleksi atas peristiwa kehidupan yang kita alami. Kita dapat mengucap syukur kepada Allah karena ada kejadian yang membuat kita merasakan pertolongan Tuhan. Kita bisa bercerita, berkeluh kesah, bahkan mengucapkan permohonan kepada Allah karena punya pengalaman bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Doa merupakan wujud kesetiaan kita kepada Allah, juga wujud kewaspadaan kita dalam menjaga iman. Doa mempertemukan kita dengan Allah sehingga tidak ada lagi jarak membentang. Dengan demikian,
Doa membuat kita mampu melihat kehadiran Allah di tengah situasi masa sekarang yang penuh dengan tantangan, masalah, pergumulan, kesengsaraan, dan bahkan penderitaan. Kalau kita sudah dapat melihat kehadiran Allah di tengah situasi kekinian yang kacau balau melalui doa, maka selanjutnya kita perlu berjaga-jaga, siap sedia setiap saat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ayat 35, ada 4 petunjuk waktu yang dipergunakan, yaitu pertama menjelang malam, kedua tengah malam, ketiga larut malam, keempat pagi-pagi buta. Kita bisa mengingat pada peristiwa menjelang penyaliban Tuhan Yesus, di mana menjelang malam Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para muridnya. Lalu tengah malam ia ditangkap dan langsung diadili oleh mahkamah agama hingga larut malam. Dan pagi-pagi buta Tuhan Yesus dibawa untuk diadili Pontius Pilatus, sementara ayam berkokok menyadarkan Petrus yang telah mengkhianati Tuhan Yesus. 4 petunjuk waktu yang digunakan pada ayat 35 ini hendak mengajak kita untuk turut ambil bagian dalam perjalanan sengsara Tuhan Yesus yang menandakan kesetiaannya pada kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus pun terlebih dahulu berdoa di Taman Getsemani sehingga langkahnya tidak goyah, tidak berpaling barang sedetik pun, sebagaimana yang terjadi pada Petrus. Tetapi Tuhan Yesus selalu siap sedia menempuh segala resiko dan penderitaan. Dengan demikian, berjaga-jaga adalah kesediaan untuk tabah menjalani segala konsekuensi dari keputusan iman kita setia pada kehendak Allah. Kita memang memasuki masa Advent dalam situasi pandemi yang masih mengancam. Tetapi rasanya hal ini baik bagi kita untuk lebih menghayati pentingnya berdoa dan berjaga-jaga. Di tengah situasi yang tak menentu, kita justru dapat mempersaksikan kesetiaan kita pada kehendak Allah dan kesediaan kita untuk memikul kesusahan dunia, kesusahan hidup. Warta sukacitanya adalah saat ini, masa sekarang ini, Sang Kristus tetap ada berjalan bersama dengan kita. Jadi, tak perlu takut, tak perlu bimbang, percayalah pada perkataan janjinya yang tidak akan pernah berlalu. Selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Oleh karena itu dipersilahkan. Dalam
Berdoa bukan kebutuhan, tapi kerinduan. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita membawa persembahan kita dan syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu, di mana Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Engkau juga senantiasa hadir dalam keseharian hidup kami, memberikan kami jalan keluar atas setiap persoalan dan pergumulan yang melanda. Kami sadar Tuhan, seringkali gelapnya jalan yang kami tempuh karena berbagai macam pergumulan dan problematika kehidupan membuat kami tidak melihat maksud dan rancangan-Mu. Bahkan acap kali kami juga menyalahkan situasi, menyalahkan sesama, atau juga mungkin menyalahkan Engkau. Kami mohon pengampunan-Mu, dan di minggu Advent pertama ini kami datang di dalam kesungguhan memohon agar Engkau mengampuni dosa-dosa kami, menganugerahkan kami Roh Kudus,
agar kami setia berjalan di dalam iman kepadamu. Di dalam iman itulah kami pada hari ini mengumpulkan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur sekaligus penyerahan diri kami. Kehendak-Mu yang jadi atas kami ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan keseharian kami. Pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Ya Allah yang penuh rahmat, di dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempercayakan segala pergumulan kami untuk kesehatan kami di masa pandemi, begitupun juga untuk segala problematika yang muncul karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Kami mohon Tuhan agar Engkau menganugerahkan kami ketabahan untuk dapat menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak mudah mengeluh, menggerutu, ataupun berputus asa, tetapi kami tetap menjalani kehidupan ini di dalam semangat dan pengharapan. Bapa yang baik, tolong berkati gereja kami GKJ Tangerang agar kami juga setia untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tolonglah pula bangsa dan negara kami agar kami semua boleh keluar dari segala kesusahan-kesusahan yang ada dan berganti dengan kesejahteraan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan menyatukan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.